Pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi kelima ya, itu materi mengenai internet gitu ya. Oke, apa itu internet? Internet adalah sistem yang berskala global ya, menghubungkan jaringan komputer menggunakan TCP/IP switch. Oke, jadi ini adalah skala global. Jadi sebagai contoh, misalkan kita di Untas ya, membangun sebuah jaringan komputer, kemudian jaringan komputer kita misalkan terkoneksi dengan jaringan Universitas Harvard di Amerika. Nah, kemudian untuk supaya terhubung itu kita menggunakan protokol TCP/IP switch ya. Nah, itulah nah ketika misalkan kita di Indonesia membangun jaringan, di sisi lain ada pihak lain di luar negeri juga membangun jaringan, dan kemudian antar jaringan itu terhubung menggunakan protokol TCP/IP switch, maka dikatakan itu internet ya. Jadi intinya internet adalah jaringan ya, jaringan yang menghubungkan antar jaringan gitu kan. Jadi kalau jaringan komputer itu kan menghubungkan antar komputer. Jadi misalkan kita punya komputer, teman kita punya komputer, kemudian kita berada dalam satu ruangan, kita hubungkan komputer kita dengan teman kita menggunakan hub atau switch. Nah, itulah yang disebut dengan jaringan. Tetapi kalau jaringan komputer yang kita ada di Indonesia kemudian terhubung dengan jaringan komputer di luar negeri menggunakan TCP/IP, maka itu dikatakan sebagai internet ya, seperti itu ya. Oke, jadi internet ini ya, network of network, jaringan daripada jaringan ya, jaringan daripada jaringan yang terdiri dari jaringan publik, jaringan private, jaringan akademis, bisnis maupun jaringan pemerintah, seperti itu ya. Oke, jadi Anda harus paham ya beberapa karakter jaringan ya. Ada jaringan private. Jaringan private itu jaringan yang dibikin untuk khusus ya. Nah, kemudian jaringan publik, jaringan yang terbuka untuk umum. Nah, jaringan itu kemudian bisa dihubungkan melalui internet ya, seperti itu ya. Nah, pada awalnya si internet ini digunakan untuk interkoneksi antara lingkungan akademis dan militer Amerika ya, bukan militer sembarangan ya, tapi militer Amerika ya. Jadi memang itu dibuat pada awalnya untuk interkoneksi ya antara lingkungan akademis dan Amerika. Nah, tahun 86 NSFN ya, NSFNet membuka akses bagi peneliti untuk mengakses superkomputer yang ada di US di Amerika ya. Nah, tahun 1990 tim Berners-Lee ini dia mulai membangun World Wide Web ya, yaitu berupa web browser, yaitu untuk untuk mengakses dokumen dalam bentuk HTTP atau HTML ya, seperti itu. Nah, tahun inilah jadi era ketika si tim Berners-Lee ini membangun browser. Itulah awal daripada penggunaan internet secara menyeluruh di dunia ya, seperti itu. Jadi internet itu dulunya digunakan oleh Amerika ya, oleh militer. Tahun 86 kemudian mulai dibuka akses. Nah, tahun 90 dibuat browser. Dan ketika ada browser itulah kemudian orang berbondong-bondong menggunakan internet. Kenapa? Karena adanya browser itu memudahkan dalam pembacaan data ya, seperti itu. Nah, itu definisi internet ya. Jadi internet itu intinya adalah kumpulan daripada jaringan komputer yang saling terhubung ya. Jadi jaringan daripada jaringan komputer gitu. Jaringan komputer kemudian dihubungkan menggunakan TCP/IP switch. Nah, itulah disebut internet ya. Makanya kemudian TCP/IP switch dengan internet itu tidak terpisahkan gitu kan. Jadi ibaratnya internet itu adalah implementasi dari TCP/IP switch berskala global. Kita bisa aja kan membangun jaringan menggunakan TCP/IP switch berskala lokal, kan bisa kan, skala rumahan atau skala kantor itu skala lokal. Nah, menggunakan TCP/IP switch bisa ya. Nah, tapi kalau internet dia menggunakan TCP/IP switch berskala global, seperti itu ya. Oke, kemudian internet ya. Nah, internet dia berkembang pesat pada pertengahan tahun 90-an ya. Tahun 95 internet menjadi komersial di Amerika, yaitu dengan munculnya namanya Windows 95 ya.
Jadi Windows 95 ini adalah menjadi penggerak untuk perkembangan internet. Kenapa? Karena ketika Windows 95 dia mengeluarkan namanya Internet Explorer, orang kemudian bisa dengan mudah mencari informasi melalui Explorer tadi kan. Nah, pada saat itulah orang kemudian melihat adanya potensi positif dari internet, dan kemudian mulailah internet itu berkembang ya, seperti itu. Saya sendiri mungkin relatif terlambat ya. Saya sendiri baru mengenal internet itu tahun 99 ya, tahun 99 ya. Ketika masuk kuliah tahun 99, kemudian saya mengenal internet dan saya bisa merasakan manfaatnya. Kenapa? Karena tiba-tiba saya kemudian bisa dengan mudah mengakses informasi yang ada di dunia, seperti itu ya. Jadi jika sebelumnya informasi itu harus berasal dari buku, tentu ya, berasal dari dokumen-dokumen fisik. Nah, ketika ada internet kemudian kita bisa mengakses hampir semua informasi dengan cepat tanpa perlu ada buku, seperti itu. Hal yang paling mendasar ya, membedakan antara era internet dengan era non internet, seperti itu. Oke, nah ini ya. Jadi setelah adanya Windows 95, kemudian ada beberapa hal kondisi ya yang berubah di masyarakat ya. Adanya pertama komunikasi email menjadi masyarakat ya. Kalau dulu kan kita harus pakai surat, tapi dengan adanya internet kemudian email sudah banyak digunakan ya untuk korespondensi. Kemudian instant messaging, itu artinya pesan singkat ya, pesan lewat internet juga sudah mulai, walaupun sekarang mungkin banyak yang menggunakan WA, ada juga Bip ya, ada juga Signal. Oke. Jadi instant messaging juga sekarang sudah mulai banyak digunakan ya. Kalau zaman dulu kan orang biasanya untuk mengirim pesan menggunakan menggunakan SMS ya. Sekarang SMS sudah mulai berkurang penggunaannya. Sekarang orang lebih banyak menggunakan WA atau Bip yang baru ya, atau mungkin Signal, dan juga Telegram kalau nggak salah ya. Oke, jadi ada perubahan pola ya. Dari sebelumnya message itu menggunakan SMS, sekarang menggunakan WA, Bip, Signal maupun Telegram. Kemudian VoIP, Voice over Internet, juga sekarang sudah mulai ya. Misalkan di WA juga sekarang WA sebelumnya itu dibuat dengan untuk ngirim pesan, untuk menggantikan SMS. Nah, sekarang WA juga sudah bisa VoIP ya, bisa teleponan lewat WA ya. Kemudian video call sama juga ya, udah mulai di WA juga ada ya, di WA maupun di yang lain juga ada. Seperti itu, udah mulai orang video call karena kualitas video call juga sudah bagus ya, seperti itu. Kemudian web ya, artinya ini di dunia web ya. Di dunia web ada namanya blog, ada forum, kemudian soal networking ya, seperti Facebook, Twitter dan sebagainya, online shopping ya, bisa Bukalapak sebagainya. Nah, sekarang yang lagi tren adalah IoT ya. Bagaimana kemudian IoT berkembang ya, gitu. Nah, ini kondisi ya. Jadi kondisi dunia internet itu mulai berubah drastis setelah tahun 95 ya. Itu ditandai dengan adanya Windows 95, di mana di Windows 95 itu ada namanya aplikasi Internet Explorer, dan itu gratis. Nah, di sanalah kemudian mulai terjadi proses perubahan besar-besaran di dunia internet ya, seperti itu. Oke, nah internet adalah jaringan global ya. Jaringan global yang terdiri dari network yang otonom yang terkoneksi secara sukarela ya, seperti itu ya. Sebagai contoh, misalkan di rumah saya itu kita punya network lokal ya, di mana network ini menghubungkan antara beberapa komputer yang ada di rumah, seperti itu ya. Juga connect juga dengan TV kabel ya. Itu jaringan, namanya jaringan lokal di rumah ya. Nah, jaringan lokal di rumah ini kemudian terkoneksi ya dengan jaringan global.
Nah itu koneksi itu menggunakan internet ya, seperti itu. Nah internet dia tidak ada organisasi yang punya kuasa mengatur internet ya. Jadi itu yang harus dipahami bahwa tidak ada organisasi yang punya kuasa mengatur internet. Jadi ibaratnya internet itu ya hutan rimba ya, siapa yang kuat siapa yang menang. Nah namun demikian di internet itu kan ada yang namanya domain name ya. Domain name itu semacam penamaan untuk web ya, penamaan untuk web atau untuk alamat. Nah ada organisasi yang mengatur untuk pengaturan domain name. Nah itu namanya ICANN ya, Internet Corporation for Assigning Names and Number. Domain itu contohnya misalkan gini, umtas.ac.id atau detik.com atau telkom.co.id. Nah itu adalah domain name ya. Domain itu semacam semacam alamat ya, semacam alamat atau semacam semacam identitas ya. Jadi domain itu identitas dari suatu entitas di internet lah, misalkan identitas untuk umtas, untuk telkom seperti itu. Nah domain ini harus diatur. Kenapa? Karena tidak boleh ada satu domain yang sama. Misalkan ada umtas ACID di Tasik dan ada umtas ACID di Surabaya misalnya, itu tidak boleh. Umtas ACID itu hanya boleh ada satu. Nah untuk mengatur supaya tidak terjadi bentrok ya antar identitas yang sama, maka dibutuhkanlah ICANN. Si ICANN ini yang mengatur siapa yang berhak memiliki domain umtas ACID, siapa yang berhak memiliki telkom ACID. Nah itu semua ada di ICANN tadi ya. Jadi kita tidak bisa misalkan membuat web namanya telkom.co.id. Kenapa? Karena telkom.co.id itu sudah dimiliki oleh PT Telkom gitu kan. Nah kita tidak bisa mengambilnya seperti itu karena sudah dimiliki. Jika Anda misalkan ingin membuat sebuah domain baru, Anda misalkan ingin memiliki sebuah web, maka Anda harus membuat sebuah domain baru untuk itu gitu. Dan domainnya itu harus didaftarkan. Kalau misalkan sudah ada yang memiliki domain tersebut, maka Anda tidak harus mencari nama baru ya. Seperti itu. Oke, nah ini koneksi internet ya. Ini beberapa istilah. Karena kalau kita bicara internet, kita kan bicara koneksi ya. Kalau kita bicara internet, maka mau tidak mau kita harus bicara mengenai koneksi. Karena tanpa adanya koneksi, maka tidak akan terjadi yang namanya internet ya. Seperti itu ya. Jadi itu ya. Jadi tanpa ada internet, tanpa ada koneksi, maka tidak akan ada yang namanya internet ya. Seperti itu. Oke, ini pertama ada istilahnya bandwidth ya. Bandwidth atau kapasitas channel. Ini menunjukkan berapa banyak data yang bisa dikirimkan melalui saluran komunikasi pada waktu tertentu. Oke. Kemudian broadband, ini koneksi sangat tinggi ya. Artinya koneksi dengan kecepatan yang sangat tinggi ya, seperti itu. Kalau bandwidth itu ibaratnya sungai ya. Sungai. Semakin lebar sungai, berarti kan semakin banyak air yang ngalir kan. Semakin sempit, semakin kecil air yang mengalir. Nah bandwidth itu ibaratnya adalah sungai tadi. Semakin besar bandwidth yang kita pakai, maka semakin kencang kemudian data yang internet yang bisa kita akses. Semakin kecil bandwidth, ya semakin kecil. Jadi misalnya ada bandwidth, ada yang 1 Mbps, ada 100 Mbps, ada 200 Mbps gitu. Nah yang 200 Mbps itu tentunya lebih cepat dibanding yang 1 Mbps. 100 Mbps dibagi 100 orang kan masing-masing dapat 1 Mbps. Tapi kalau 1 Mbps dibagi 100 orang berarti satu dibagi 100 kan, seperti itu. Nah, jadi bandwidth ini perlu Anda pahami, terutama untuk ketika Anda ingin membangun jaringan. Contoh misalkan Anda punya kantor, di kantor Anda terdapat 100 pegawai. Nah masing-masing dari mereka ingin akan connect dengan internet kan, seperti itu ya. Nah pertanyaannya berapa Mbps yang harus Anda bayar kan. Artinya langganannya berapa Mbps yang harus Anda lakukan gitu, supaya internetnya bisa berjalan lancar gitu. Kalau misalkan Anda ingin supaya masing-masing dapat 1 Mbps, berarti kan minimal Anda harus sewa internet dengan bandwidth 100 Mbps kan, seperti itu ya. Tapi kalau Anda misalkan di rumah hanya ada 4 orang misalkan ya cukup dengan 10 Mbps kan, tidak perlu Anda
kemudian sewa yang 100 Mbps. Buat apa kan? Buat apa Anda sewa 100 Mbps untuk 4 orang? Itu kan terlalu berlebihan. Tapi kalau untuk di skala kampus, misalkan ada ribuan orang, yang itu mungkin Anda bisa langganan minimal 200 atau 1 GB per second. Itu tuh bandwidth ya. Jadi manajemen itu sangat penting untuk mengatur untuk dipikirkan ya ketika Anda ingin membangun sebuah jaringan. Karena kalau bandwidth terlalu kecil, nanti kliennya akan protes. Kenapa? Karena misalkan terlalu lambat ya, seperti itu. Tapi kalau Anda menggunakan bandwidth terlalu besar juga nanti akan mahal. Oke, itu bandwidth ya. Bandwidth berarti koneksi yang sangat tinggi. Modem ini perangkat yang mengirim dan menerima data melalui jaringan telepon dan dari dan ke komputer. Itu modem. Tipe koneksi ada yang modem telepon dial up. Nah, ini zaman dulu ya. Saya menggunakan dial up itu sekitar tahun 2005 ya. Berarti sekitar 15 tahun yang lalu ya. Sekarang sudah jarang sekali. Kemudian high speed line ISDN ya. Ada DSL, nah itu. Nah, ini yang mungkin sekarang masih digunakan ya. Ini digunakan di Speedy ya. Kalau Anda misalkan di rumah menggunakan Speedy, maka Speedy itu menggunakan ISDN. Kabel modem, ini sistem TV kabel. Nah, ini yang banyak digunakan kalau Anda pakai IndiHome. IndiHome itu biasanya sudah terintegrasi dengan TV kabel ya. Kenapa? Karena IndiHome menggunakan kabel fiber optik ya. Gitu ya. Wireless itu bisa satelit, WiFi, 3G maupun 4G. Kecepatan transfer data ada BPS, ada kbps, Mbps maupun GB per second ya. Ini juga perlu Anda pahami. Ada yang namanya BPS, kbps, Mbps maupun Gbps ya. BPS byte per second, BPS itu bit per second, kbps kilobit per second, Mbps megabit per second, kalau Gbps gigabit per second. Nah, ini perlu anda pahami ya, transfer data ini. Kalau sekarang itu biasanya kisarannya Mbps ya. Kalau ada misalkan langganan IndiHome itu ada paket 10 Mbps, ada 20 Mbps dan sebagainya. Seperti itu. Nah, di dalam koneksi internet ada beberapa terminologi yang perlu Anda pahami ya. Ada namanya uploading atau uplink, ada downloading atau downlink. Uplink artinya kecepatan untuk upload. Downloading itu kecepatan untuk, atau downlink itu kecepatan untuk download ya, gitu ya. Nah, Anda harus nah biasanya ketika Anda ingin langganan internet, maka Anda perlu tahu uplinknya berapa, downlinknya berapa. Idealnya uplink dan downlink itu sama ya, walaupun pada kenyataannya biasanya downlink lebih tinggi dibandingkan uplink. Oke. Jadi misalkan Telkom menawarkan IndiHome misalkannya menawarkan Anda bandwidth sebesar 10 Mbps. Nah, Anda harus tanya dulu 10 Mbps itu apakah downlink atau uplink atau sama, downlink uplinknya 10 Mbps. Ini sangat penting untuk Anda pahami ya, supaya Anda bisa menentukan kan, seperti itu ya. Kalau misalkan Anda hanya membutuhkan aksesnya untuk akses internet, maka Anda cukup downlinknya yang harus tinggi. Tapi kalau Anda sering upload, dan Anda misalkan Anda seorang editor video, kemudian Anda sering mengupload file video dan yang besar, maka Anda butuh uplink yang besar. Karena kalau uplink Anda kecil, maka proses uploadnya itu akan sangat lama. Ya. Jadi uplink dan downlink perlu Anda tentukan ya ketika Anda ingin berlangganan internet. Tentukan gitu kebutuhannya apa, banyak, apakah hanya download ataukah juga upload ya. Ada istilah kemudian Internet Service Provider ya, ISP ya. Ini adalah perusahaan yang menghubungkan konsumen dengan internet. Contoh misalkan Telkom IndiHome ya. IndiHome itu ISP ya. Kenapa? Karena IndiHome menyediakan layanan
supaya kita sebagai masyarakat bisa connect dengan internet gitu ya. Nah sekarang kita masuk pada ya bahasan utama dari materi kuliah ini, yaitu bagaimana internet bekerja ya. Maaf ini ada yang salah ya, bagaimana internet bekerja ya, seperti itu. Ini yang mungkin perlu Anda pahami sebagai seorang sebagai seorang teknisi jaringan komputer ya. Anda harus paham bagaimana internet bekerja. Oke, ini ada beberapa istilah yang perlu Anda pahami ya. Pertama, internet itu kan bekerja menggunakan TCP/IP ya, dengan menggunakan protokol TCP/IP. Nah, protokol TCP/IP ini adalah sebuah protokol yang dasarnya adalah client server network. Oke, jadi internet itu pada dasarnya adalah merupakan client server network. Jadi di dalam konsep client server network ada client. Nah, si client itu dia akan meminta data ke server gitu ya. Contoh misalkan saya ingin membaca berita di detik.com ya, maka saya berperan sebagai klien dan detik.com itu sebagai server penyedia data ya. Jadi ketika saya mengklik www.detik.com untuk mencari data di detik.com, maka pada saat itu saya sedang saya sebagai klien sedang merequest data ke server itu ya. Jadi itu yang perlu Anda pahami ya. Jadi di dalam konsep klien server, kita klien, dengan menggunakan komputer kita, kemudian mengakses data di dalam komputer server. Jadi kalau kita mengklik www.detik.com di dalam Mozilla Firefox, maka kita sebenarnya sebagai klien sedang mengakses data di dalam server detik.com itu ya. Jadi klien ini komputer yang meminta data atau service, server komputer yang menyediakan data atau service. Nah kemudian ada istilahnya itu kalau dalam internet ya, karena klien tidak bisa sekonyong-konyong masuk ke server, maka kemudian ada beberapa titik poin ya yang harus dilalui ya. Nah misalkan saya di rumah, kemudian saya di rumah saya misalkan di Tasik ya, kemudian saya ingin mengakses data detik.com yang ada di Jakarta, maka karena saya tidak punya link yang khusus ya ke detik.com, maka saya kemudian menggunakan jaringan internet kan. Nah untuk sampai dari rumah saya di Tasik ke server yang ada di detik.com di Jakarta, maka kemudian ada beberapa tahapan yang lalu ya. Ada beberapa poin yang lalu. Pertama adalah point operations. Ini adalah akses poin lokal ke internet. Ini merupakan kumpulan modem dalam area lokal. Oke, jadi ketika saya di Tasik ingin mengakses data di Jakarta di server detik di Jakarta, maka data dari komputer saya di Tasik itu akan melalui yang namanya point operation, melalui modem-modem dalam area lokal yang ada di Tasik. Setelah itu data akan masuk ke network access point atau NAP. Nah ini adalah detik komputer ya pada satu detik di mana beberapa koneksi bertemu. Oke, ini biasanya ada di ISP. Misalkan saya menggunakan ISP Telkom, maka data dari POP ini, point operation ya atau POP, akan masuk ke NAP atau network access point. Oke, jadi data akan dari komputer rumah akan masuk ke POP dulu, baru masuk ke NAP. Nah dari NAP baru masuk ke backbone. Oke, ini adalah saluran transmisi data kecepatan tinggi dan kapasitas tinggi yang transfer data ke internet. Backbone itu adanya biasa di jaringan Telkom ya. Jadi dari rumah saya sebagai klien kan, sebagai klien di rumah mengajukan request. Nah request itu akan masuk ke POP dulu, baru ke NAP dulu, setelah itu backbone, dari backbone baru masuk ke si server detik. Nah, dari server detik kemudian data dikirimkan lagi ke NAP dulu, ke present, baru ke komputer saya. Jadi dari klien ke POP, ke NAP, ke backbone, ke server. Kemudian data dikirim dari server ke backbone lagi, ke NAP, ke POP, baru ke klien. Itu ya. Itu
Itu yang harus Anda pahami ya. Jadi data itu tidak sekonyong-konyong bisa Anda dapatkan langsung ya. Oke, jadi ketika suatu data itu suatu data itu kita akses, itu ada poin-poinnya, ada poin-poin yang kita tuju ya, tidak langsung ke sana. Oke, ini adalah contohnya ya. Ini ada gambaran bagaimana sebuah komputer itu bekerja ya. Bentar, saya coba perbesar. Nah ini ya. Oke, jadi ini misalkan ini adalah kita ya, klien. Nah, kita ingin misalkan ingin mengakses kita misalkan ingin mengakses data di sini. Misalkan di sini adalah harapan ya. Kita ingin mengakses data di harapan. Bagaimana caranya kita dari Tasi mengakses data di harapan? Apakah langsung dari sana? Tentu tidak kan, karena kan tidak ada kabel dari Tasi langsung ke harapan kan. Nah, tapi berjenjang ya. Pertama dari rumah kita data diklikkan masuk ke modem ya. Modem, setelah itu masuk ke local point operation. Biasanya ada di ini biasanya ada di ISP ya, ISP tingkat lokal. Setelah itu data masuk ke NAP, network access point. Dari NAP masuk ke backbone kan, backbone. Baru kemudian masuk ke universitas mainframe ya. Dari dari universitas kemudian data balik lagi sini, balik lagi sampai akhirnya masuk ke kita. Itu ya. Jadi tidak bisa langsung ya dari komputer Anda ke sana, tidak bisa. Tapi berjenjang dulu. Dari POP ke NAP ke backbone baru ke sini. Kalau POP itu mungkin di jaringan di kabupaten ya, kota. Ini mungkin jaringan di level provinsi. Nah, ini kalau backbone itu sudah antar negara. Oke, backbone antar negara baru ke sini ya. Seperti itu ya. Nah, itu mungkin cara kerja daripada internet ya yang perlu Anda pahami, karena itu nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana nanti anda bekerja sebagai orang jaringan ya, gitu ya. Ya, ini adalah pengetahuan dasar bagi orang jaringan ya. Gitu. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana proses berjalannya data. Saya contohkan, misalkan saya akan mengakses yang namanya detik.com ya. Oke, nah untuk mengetahui bagaimana cara proses data ya dari komputer ke detik.com, Anda bisa menggunakan perintah yang namanya traceset ya. Traceset detik.com. Traceroute itu dari traceroute. Oke, Anda lihat di sini ya. Nah, 192.168.1.1 ini adalah modem rumah saya ya. Oke, jadi saya punya modem yang connect dengan Telkom ya. IP-nya itu 192.168.1.1. Itu IP modem rumah saya. 10.2 ini adalah IP-nya Telkom. Oke. Jadi dari rumah dari komputer saya, data masuk dulu ke router modem saya, kemudian masuk ke masuk ke Telkom. Ini di Telkom, ini juga sama, masih di Telkom, juga. Baru kemudian dari Telkom ke routingnya detik. Satu barulah kemudian ke detik.com ya. Oke. Itu ya. Jadi dari komputer saya data tidak bisa langsung ke detik.com, tapi dia berjenjang. Masuk dulu ke tadi ya. Ini ke router saya, komputer router saya, ini ke Telkom, ini di router di Telkom, kemudian masuk ke Telkom, masih di Telkom juga, kemudian baru masuk ke OpenISP ini udah masuk ke detik ya, di router detik, ini router detik, barulah kemudian ke server detik yang kita inginkan. Oke, atau mungkin kita coba misalnya republika.com ya.
republika.co.id ya. Maaf, tracer republika trace route ya. Nah ini ya, nah itu ini lebih jauh ya, kalau republika lebih jauh. Ini kayaknya kalau tadi kan hanya 7 ya, hanya 7. Kalau ini 9 belum selesai ya. Jadi kayaknya kalau untuk ke republika.co.id dia lebih jauh terusnya. Oke, kita tunggu ya. Oke. Routingnya rupanya masih jauh ya. Lihat berapa routing harus dilalui ya. oleh apa, dari rumah saya ke republika.co.id ya. Ini kita masih routing ini ya, kita masih mengakses internet dalam negeri ya. Nanti kita coba untuk internet yang luar negeri ya. Kita coba untuk yang akses katakanlah satu situs yang ada di luar negeri ya. Oke, kita lihat masih jauh ya. Entah kenapa republika.co.id jauh ya. Mungkin servernya mungkin gak di Indonesia mungkin ya, tapi saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas routing yang dia lakukan untuk sampai ke republika.co.id itu ya relatif jauh ya. Oke, nah lihat ya. Trace. Kalau lihat di sini amazon.aws.com ya. Anda bisa lihat ya, ada yang aneh di sini. Kita trace ke republika.co.id, tapi di sini keluarnya malah amazon.com. Apa maksudnya ini? Ini kemungkinan besar si republika.co.id itu dia servernya bukan pakai server sendiri ya. Kemungkinan besar menurut saya dia menggunakan server, dia langganan server di Amazon. Jadi amazon.ws.com ini adalah sebuah layanan ya yang memberikan langganan, kita bisa langganan server di sana. Jadi sepertinya republika.co.id dia tidak punya server sendiri ya, tapi dia sewa di Amazon. Maaf, kita coba yang lain ya. Ini misalkan ini satu web yang ada di Inggris kalau salah. Kita lihat berapa banyak trace yang dilalui ya. Oke, ini masih jalan ya, biasanya. Ini namanya routing ya. Ini namanya routing. Poin-poin routing ya. Poin-poin routing ini adalah ketika kita akan mengakses komputer yang jauh ya. Yang jauh seperti itu. Kalau komputer kita masih dalam satu jaringan, maka trace-nya pasti hanya satu ya. Contoh misalkan saya ke ini adalah modem saya, itu kan cuma satu kali ya, karena kita masih dalam jaringan. Tapi ketika kita mengakses jaringan di luar jaringan kita, maka akan ada proses routing ya, masuk ke poin-poin tertentu ya. Dan itu bisa berbeda-beda ya. Kita lihat di sini ada yang cuma 9 routing. Ini yang ini 19, ini saya nggak tahu ini akan berapa banyak titik yang akan dilalui ya. Tapi kemungkinan besar
mungkin tidak akan berbeda ya dengan yang tadi. Oke, masih jauh ya, jauh. Nah biasanya kalau semakin jauh ininya biasanya akan lebih lambat ya, akan lebih lambat dibandingkan dengan yang routingnya sedikit ya. Ini sampai 22 ini saya ya kayaknya memang sudah ya, sudah 22 23 ya, 22 23 seperti itu. Oke, nah, masih kita cek ya, masih jauh ya. Oh ya, apa, routing ke luar negeri sama ke dalam negeri juga beda ya. Tadi detik.com itu dia kan routingnya dalam negeri ya, itu tentunya lebih cepat diakses dibandingkan kalau kita routing ke luar negeri ya. Ini bookdepository.com ini dia ada di Inggris kalau saya. Ini tempat jualan buku ada di Inggris, karena kayaknya seperti itu dia kemudian menjadi lebih jauh ya untuk routingnya ya gitu. Oke, komplit ya. Ini ada masalah ya di sini, time out mungkin karena kelamaan ya, karena jauh jadi mungkin dia time out. Oke, itu ya mungkin sedikit apa mengenai apa untuk memberikan penambah pemahaman ya mengenai proses ini. Oke, jadi ingat bahwa ketika kita di internet, ketika kita mengakses suatu data ya, suatu data di sebuah server atau sebuah situs, maka data itu tidak langsung kemudian diakses ya, tetapi dia akan melalui sebuah tahapan-tahapan melalui poin-poin tertentu ya, seperti itu. Oke, itulah mungkin yang bisa disampaikan ya mengenai bagaimana cara internet bekerja ya. Itu kalau Anda pahami sebagai seorang jaringan komputer, karena dasar daripada jaringan komputer adalah karena ini adalah dasar untuk Anda memahami internet. Oke, dan karena internet bagi tidak terpisah dari jaringan komputer, maka ya Anda harus memahaminya kan supaya Anda bisa punya gambaran seperti itu. Oke, nah ini beberapa hal yang teknologi yang dibawa oleh internet ya. Teknologi yang dibawa oleh internet yang kemudian merubah kehidupan kita saat ini ya. Pertama email, ini ada surat elektronik atau kertas elektronik ya. Saya rasa Anda sudah paham, sudah sering pakai juga ya. Ini adalah metode untuk mempertukarkan pesan antar pengguna komputer, pesan antar pengguna komputer ya, seperti itu ya. Komponennya banyak ya, ada mail user agent, ada mail user agent ini adalah kliennya, bisa Anda pakai Thunderbird atau Outlook. Kemudian ada namanya mail transfer agent, ini perannya seperti kantor pos ya. Kemudian ada SMTP server, ini server yang bukan MTA ya. Kemudian mail delivery agent, ini menyimpan email untuk dikirim ke pengguna.
Oke, MDA ini ada POP3, ada IMAP ya. Kalau POP3 artinya email itu bisa kita download ya, masuk ke komputer kita. Kalau IMAP itu data email itu ada di komputer server dan tidak bisa diambil ke komputer kita ya, seperti itu. Oke, ini hanya pengetahuan saja ya, karena di komputer kita nanti kita akan fokus praktikum mengenai Cisco ya, jadi mungkin tidak terlalu tapi ini hanya sebagai pengetahuan saja ya. Ini seperti ini ya kurang lebih ya, bagaimana kita bekerja ya, seperti itu. Jadi ini si pengirim membuat email, kemudian masuk ke MTA ya, MTA dikirim kemudian ke internet, masuklah kemudian nanti ke MTA punya si receiver, kemudian dari MTA ini dibuka oleh si klien. Ini seperti ini kurang lebih ya, kurang lebih gambaran. Nah, cuman karena mayoritas kita menggunakan email yang disediakan gratis ya, misalkan Anda menggunakan Gmail atau Yahoo, biasanya email itu dari sini simnya. Jadi kita biasanya mau bikin surat itu langsung di sini menggunakan, misalnya kita menggunakan Gmail ya, maka data itu langsung ke sini, nanti disimpan di servernya Google. Oke, nanti disimpan di server Google. Nanti si Google, nanti kita juga bisa mengakses ke server Google ini untuk membacanya ya. Kemudian selain email, nah ini www ya, jadi ada dua teknologi yang yang dibawa oleh internet yang kemudian merubah dunia ya, email dan www. Email kemudian www ya, www atau World Wide Web. Oke, jadi www, jadi di dalam www ya, atau web ada beberapa istilah ya. Pertama browser, ini software untuk mencari dan mengakses bagian dari web ya. Saya rasa Anda paham ya, contoh misalkan seperti ini ya, ini ada browser itu. Kemudian surf, ini kegiatan untuk mengeksplorasi web. Dulu istilahnya surfing ya, tapi sekarang kayaknya sudah kalau sekarang kayaknya agak kurang familiar ya, tapi ketika awal-awal internet itu sering kali kita mendengar namanya surfing ke web ya. Website ini lokasi dalam komputer yang terhubung dengan internet yang memiliki alamat khusus. Oke, contoh misalkan misalkan detik.com. Nah, detik.com adalah sebuah web ya. Detik.com adalah sebuah web. Kemudian web pages, ini ada dokumen yang berada dalam website ya. Ini ada gambar, ada teks, gitu kan. Kadang ada video juga ya, kadang ada video juga. Oke, nah itu ya. Nah, itu namanya web pages ya. URL, Uniform Resource Locator, ini kumpulan huruf yang menunjukkan informasi di web ya. Ini URL ya, Uniform Resource Locator ya, seperti itu. Oke, ini adalah ini ya URL ya. Ini adalah protokolnya apa, karena ada HTTP, ada HTTPS ya. Kemudian ini adalah domain name-nya, ini adalah foldernya atau resource-nya, ini baru kemudian file-nya. Oke, nah ini adalah proses ya, bagaimana www itu bekerja. Oke, misalkan di sini Anda sebagai seorang klien ya, Anda sebagai klien, sebagai ingin mengakses data, misalnya ini ada klien, ini adalah detik.com. Anda ingin mencari data di dalam detik.com, maka apa yang dilakukan? Pertama, Anda mengetikkan alamat detik.com di sini, kemudian dikirim, dia akan mencari datanya di sini. Begitu datanya itu didapatkan, barulah kemudian dikirimkan lagi ke browser Anda ya, seperti itu. Jadi request dikirim, kemudian dicari, begitu ketemu baru dikembalikan. Jadi itu konsep www. Jadi konsep www itu tentunya dia mengacu kepada konsep client server ya, dimana klien meminta data ke server. Nah, ketika datanya ada, server kemudian mengirim datanya ke si klien tadi ya.
Oke, www ya, ada beberapa hal yang perlu mungkin bisa anda pahami ya di dalam www. Ada istilah search engine ya. Search engine ini adalah engine untuk pencarian ya, bisa Google, Bing, Yahoo. Kalau Alta Vista sekarang nggak tahu ya apa masih data belum. Portal ini adalah web yang menyediakan informasi secara menyeluruh ya. Oke, jadi di dalam webnya itu macam-macam ada. Contoh misalkan detik.com itu masuk dalam portal. Karena di dalam detik.com kita bisa dapat berita, kita juga bisa dapat informasi misalkan berkaitan dengan hobi dan sebagainya gitu ya. Seperti itu namanya portal. Email klien misalkan gmail.com, yahoo.com ya. Blog misalkan blogspot. Grup, ini grup ini sekarang sudah jarang ya, sudah jarang. Sosial media misalkan di Facebook dan sebagainya ya, seperti itu. Oke, instant messaging. Nah, kalau dulu kan ini juga salah satu hal yang dibawa oleh internet ya. Jadi instant messaging adalah fitur untuk saling memberi pesan ya melalui internet. Oke, dulu adanya Messenger, Yahoo Talk, ada juga ICQ ya. ICQ ya tahun 2000-an awal ya. Tapi sekarang udah tergeser, ada yang WhatsApp ya. Sekarang ada juga Bip yang baru ya dari Turki itu. Kemudian ada Telegram, ada Signal. Oke, itu beberapa ya teknologi instant messaging. Ini merubah juga. Kenapa? Karena yang dulunya menggunakan SMS sekarang sudah menggunakan instant messaging ya, entah itu WhatsApp atau dan sebagainya. Nah, ini FTP ya. FTP ini adalah software untuk transfer file antar sistem. Oke, jadi kalau HTTP itu adalah berupa teks ya, tampilannya teks. Kalau FTP itu dia tampilannya berupa kayak semacam explorer. Oke, jadi kita bisa ngambil file yang ada di server punya orang. Contoh misalkan ini ya, saya contohkan misalkan ftp.ubuntu.com. Oke, nah ketika kita mengakses ftp.ubuntu.com, maka yang kita temukan itu bukan halaman teks ya, tapi halaman berupa daftar file. Oke, kita klik misalkan ini. Kalau masih ada lagi, kita misalkan klik lagi. Oke, ini ada beberapa itu ya. Oke, misalkan kita coba lagi. Oke, misalkan kita main sini. Oke, dan kita misalkan cari lagi sini. Nah, ini ya. Ini file yang bisa kita download ya, seperti itu ya. Nah, itu FTP ya. Itu FTP, jadi FTP dia kalau HTTP itu menampilkan halaman teks, kalau FTP itu dia halaman berupa kayak explorer, di mana di sana kita bisa mengeksplor data file-file yang di sana dan bisa mendownloadnya. Oke, itu ya. Jadi itu beberapa teknologi utama ya, beberapa teknologi utama yang dibawa oleh internet yang kemudian merubah dunia ya. Jadi ada 4 ya. Pertama email yang pertama kali dibuat, kemudian www, kemudian di sini ada instant messaging ya, dan terakhir adalah berupa FTP. Ini adalah teknologi utama yang dibawa oleh si internet yang kemudian banyak hal. Oke, baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya mengenai kuliah internet hari ini. Terima kasih.